Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya. Selamat pagi, siang maupun sore kepada dosen pengajar yang terhormat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Aminilotama dengan NIM 192231063, di mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint hasil review jurnal saya mengenai salah satu metode survei konsumsi pangan yang seringkali digunakan, yakni mengenai 24 hour food recall. Baik, memasuki yang pertama yakni mengenai overview yang menyangkut terkait definisi, tujuan, dan juga repetisi dari metode 24 hour food recall ini sendiri. Di mana terkait definisi dari metode 24 hour food recall ini sendiri merupakan salah satu metode penilaian konsumsi pangan secara retrospektif yang dimana seorang individu itu akan diminta untuk mengingat kembali apa saja makanan maupun minuman maupun cemilan yang dikonsumsi oleh individu tersebut selama 24 jam terakhir atau pada hari sebelumnya. Dan dari tujuan metode 24 hour food recall ini sendiri adalah untuk menilai asupan aktual individu dalam satu hari, dan jika dilakukan secara berulang-ulang selama beberapa hari dapat memberikan gambaran asupan kebiasaan atau yang disebut juga sebagai usual intake dari makanan maupun zat gizi baik itu individu maupun populasi. Baik, selanjutnya adalah tahapan-tahapan dari metode 24 hour food recall ini sendiri, di mana metode ini dapat dilakukan dengan 4 tahapan utama, di mana tahapan pertama atau phase 1 itu merupakan quick list, di mana kegiatan quick list ini merupakan kegiatan mencatat semua makanan ataupun minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Kemudian setelah tahap pertama akan masuk ke tahapan kedua atau phase 2, yaitu mengenai detail description, di mana pada tahapan ini akan dilakukan pencatatan mengenai cara pengolahan ataupun detail-detail terperinci seperti merek makanan ataupun minuman yang dikonsumsi, bahan-bahan tambahan maupun kadar lemak pada makanan ataupun minuman tersebut jika diketahui. Kemudian yang ketiga itu adalah portion size, di mana portion size ini sendiri merupakan kegiatan untuk memperkirakan jumlah porsi makanan ataupun minuman yang dikonsumsi yang dapat dilakukan dengan alat bantu seperti foto makanan, food models ataupun URT maupun ukuran rumah tangga. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat foto buku makanan yang dapat digunakan, salah satunya ini untuk melakukan kegiatan portion size sendiri. Dan kegiatan keempat ataupun tahapan terakhir yakni mengenai review akhir ataupun final review, di mana kegiatan ini adalah kegiatan untuk memeriksa kembali bahwa tidak ada makanan ataupun minuman baik itu cemilan maupun makanan utama dan juga kemungkinan suplemen yang sudah dikonsumsi agar tidak terlewat dalam recall itu sendiri. Baik, selanjutnya memasuki rangkuman dari jurnal yang sudah saya review, di mana di sini saya mereview 2 jurnal, di mana jurnal yang pertama yakni mengenai Validation of 24 Hour Dietary Recall for Estimating Nutrition Intakes and Adequacy in Adolescents in Burkina Faso, di mana kesimpulan dari review jurnal yang pertama ini adalah mengenai metode 24 hour food recall ini dapat digunakan pada remaja setidaknya pada usia 12 hingga 14 tahun dengan akurasi yang cukup baik, yaitu sekitar kurang lebih 15%, tetapi cenderung underreport intake dan juga overestimate inadequacy, di mana untuk mencegahnya sehingga dalam laporan ini diberikan saran yaitu diperlukannya porting dan juga training enumerator. Memasuki jurnal kedua yang saya review, yakni mengenai Using of 24 Hour Food Recall Method to Study Nutritional State for Preparatory School Students, di mana kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang terkait dengan metode 24 Hour Food Recall sendiri adalah status gizi dari responden ataupun siswa SMP itu ternyata buruk, dan dengan metode 24 hour food recall ini sendiri ternyata berguna terutama dengan pengulangan harian yakni selama 7 hari, tetapi untuk anak usia 12 hingga 15 tahun itu ternyata masih berpotensi untuk salah ingat sehingga masih adanya risiko bias. Nah, mengenai validitas dari metode ini sendiri, sebenarnya metode 24 hour food recall itu sangat baik ataupun dapat digunakan untuk menilai asupan aktual individu dalam satu hari melalui wawancara yang terstruktur oleh enumerator yang sudah terlatih. Dan apabila kegiatan 24 hour food metode 24 hour food recall ini sendiri diterapkan pada banyak responden, meskipun memang hanya dilakukan satu kali, tetapi jika respondennya banyak, metode ini juga mampu untuk memberikan estimasi yang cukup valid mengenai rata-rata asupan populasi. Terkait
reliabilitas dari metode 24 hour food recall ini sendiri sebenarnya dikatakan bahwa satu kali food recall pada seorang individu itu tidak cukup karena adanya variasi konsumsi yang berbeda-beda antar harinya, sehingga tidak dapat merepresentasikan usual intake dari individu tersebut. Sehingga agar lebih reliable, sebaiknya recall ini perlu dilakukan secara berulang pada hari yang berbeda sehingga dapat dilihat variasi asupan makanan ataupun minumannya, sehingga nantinya dapat menghasilkan gambaran pola konsumsi yang lebih konsisten. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini, di mana kelebihannya itu sendiri diantaranya adalah fleksibel, beban responden lebih rendah, serta terdapat detail asupan yang aktual. Adapun kekurangan dari metode 24 hour food recall ini sendiri diantaranya adalah variasi harian, bergantung pada memori responden, serta butuh enumerator yang juga terlatih. Selanjutnya adalah recall bias, di mana terdapat beberapa bias yang dapat terjadi melalui metode ini. Di antaranya yang pertama yaitu omission, di mana solusinya itu adalah salah satunya dengan menggunakan multiple pass method ataupun dengan probing yang juga terstruktur. Lalu bias yang kedua yaitu intrusions, di mana solusinya itu dapat dilakukan dengan cara melakukan final review ataupun review akhir ataupun konfirmasi di akhir wawancara. Kemudian yang ketiga adalah detail bias, yakni dengan solusinya yakni menggunakan probes yang terperinci ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lebih terperinci. Kemudian bias yang selanjutnya adalah portion size bias, yang solusinya itu dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti foto makanan, food models, ataupun URT seperti gelas, sendok, maupun alat bantu digital. Kemudian bias yang terakhir adalah bias karena adanya keterbatasan responden seperti pada responden anak kecil, lansia, ataupun individu, dapat dilakukan dengan pendampingan oleh orang tua maupun guru pada saat kegiatan recall. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai topik 24 hour food recall. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan yang terdapat pada presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.